Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Latih Mas Menyapa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita orang percaya. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ini adalah satu pesan yang Allah pesankan kepada Yosua pada waktu itu, yang dimana ketika Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian yang Allah janjikan pada waktu itu. Dan sini firman Tuhan mengatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah sebuah janji yang Allah janjikan kepada Yosua pada waktu itu, yang akan membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian pada waktu itu. Kenapa Allah sampai mengatakan bahwa jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Allah tahu yang akan dihadapi bangsa Israel itu tidak gampang. Ada banyak hal-hal yang akan mereka hadapi, ada banyak peperangan yang mereka akan hadapi untuk merebut kota ke kota. Dan mungkin ketika Allah tidak memesankan ini, mungkin kita sudah tahu bangsa Israel ada bangsa yang tegar tengkuk. Sebab itu Allah memesankan kepada Yosua pada waktu itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, karena kemanapun engkau pergi, firman Tuhan katakan, Allah akan menyertai engkau. Jadi firman Tuhan ini datang lagi dalam hidup kita orang percaya, bahwa dalam hidup kita orang percaya kita sudah menginjak di tahun yang terakhir, di tahun 2023. Kita akan menginjak lagi di tahun yang baru, tahun 2024. Mungkin banyak hal yang akan kita alami. Tahun yang penuh misteri, penuh dengan tanda tanya. Mungkin kita tidak tahu akan apa yang akan kita alami, tetapi firman Tuhan datang lagi menguatkan hidup kita orang percaya bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita kuatkan hati kita. Apapun yang kita akan hadapi, pergumulan, mungkin kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan. Mari tetap kita percaya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai hidup kita orang percaya. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada kebimbangan dalam hidup kita orang percaya, tetapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menyertai hidup kita orang percaya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah satu organ tubuh yang paling penting dalam hidup kita orang percaya. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, pasti hal-hal yang tidak baik, respon kita terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak baik. Sebab itu firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari tetap kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Tetap percaya apapun yang kita hadapi. Mungkin kita diperhadapkan dengan masalah, mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, tetapi mari kita tetap jaga hati kita. Dengan apa? Dengan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa firman Tuhan telah berkata bahwa Tuhan telah berjanji bahwa dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan tetap ada, tetap nyata dalam hidup itu orang percaya. Sebab itu mungkin ada ketakutan yang kita alami, mungkin ada kebimbangan yang kita alami, tetapi biarlah di tahun 2024 yang akan kita jalani, sepanjang tahun 2024, biarlah mari kita taruh Tuhan, mari kita tetap utamakan Tuhan, taruh Tuhan di dalam setiap apapun yang menjadi pekerjaan kita, dalam setiap rencana kita di sepanjang tahun 2024, setiap usaha kita, mari kita libatkan Tuhan. Mari kita tetap libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita orang percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Mari tetap kita jaga hati kita, supaya hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, supaya hati kita tetap indah di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan tawar hati dan jangan kecut. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menyertai kita sebagai orang percaya. Mari tetap kita imani bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat menyertai, Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan hal yang tidak mengenakan, mungkin kita akan nanti diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak baik, tetapi tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat menyertai hidup kita orang percaya dan akan menolong setiap hidup kita orang percaya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Kita akan memperingati Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25. Mari tetap kita bersuka cita bahwa kita akan memperingati lagi hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu datang lagi dalam hidup kita orang percaya, menguatkan iman kami Tuhan, bahwa kami tetap percaya. Mungkin kita akan meninggalkan tahun 2023, kita akan menginjak di tahun 2024. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada, penyertaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.